Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Adinda Bayur dengan NIM 2348201122 dari Prodi S1 Farmasi kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi perkuliahan Teknologi Bahan Alam tentang pemilihan dan penyiapan bahan serta ekstraksi. Materi pertama yaitu pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan bahan alam bertujuan untuk mendapatkan senyawa kimia tertentu yang memiliki aktivitas biologis dan sifat-sifat yang diinginkan, seperti senyawa antioksidan, antimikroba, dan anti kanker. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk pemilihan bahan yang tepat adalah yang pertama, ketersediaan bahan alam. Pertimbangkan ketersediaan bahan alam tersebut, apakah mudah didapatkan, harganya terjangkau, dan kualitasnya terjamin. Yang kedua, keamanan dan toksisitas. Pastikan bahan alam yang dipilih aman dan tidak toksik bagi lingkungan maupun bagi pengguna produk akhir. Dalam seleksi bahan yang digunakan, kita harus memperhatikan 5 aspek, yaitu spesiesnya, bagian tumbuhannya, usia tumbuhan, lokasi, dan musim. Selanjutnya, tahapan penyiapan bahan. Tahapan yang pertama, pemilihan dan pengumpulan bagian tumbuhan yang akan digunakan untuk ekstraksi. Yang kedua, sortasi basah. Sortasi basah adalah proses memisahkan bahan yang tidak diinginkan seperti daun kering, ranting, atau zat asing lainnya yang menempel pada bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, pencucian. Tahapan ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran debu, sisa-sisa pestisida, dengan mencuci bahan menggunakan air bersih yang mengalir. Selanjutnya, perajangan. Memotong bahan menjadi ukuran kecil untuk memperluas permukaan kontak dan mempercepat proses pengeringan. Setelah perajangan, tahapan selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air dalam bahan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan mempermudah penyimpanan. Metode pengeringan dapat berupa sinar matahari, kering angin, oven, atau freeze dry. Selanjutnya adalah sortasi kering. Pada proses ini, kita melakukan pemisahan kotoran atau bahan asing yang masih tersisa setelah pengeringan. Selanjutnya, penghalusan. Penghalusan dilakukan untuk menghasilkan bubuk yang lebih halus untuk memperluas permukaan kontak dan meningkatkan efisiensi ekstraksi. Metode penghalusan dapat berupa pencacahan, penggilingan, atau penghancuran. Setelah itu, tahapan pengemasan. Tahapan ini bertujuan untuk melindungi bahan dari kontaminasi dan kerusakan. Tahapan terakhir yaitu pemeriksaan mutu Simplisia. Ini bertujuan untuk menjamin bahwa Simplisia memenuhi standar mutu yang ditetapkan, baik secara fisik, kimia, maupun biologis. Materi yang kedua yaitu ekstraksi, di mana ekstraksi adalah proses memisahkan suatu zat dari campurannya menggunakan pelarut. Sedangkan, ekstraksi bahan alam adalah proses memisahkan senyawa kimia yang bermanfaat dari tumbuhan, hewan, maupun mineral. Prinsip dasar ekstraksi. Prinsip dasar ekstraksi adalah memisahkan senyawa yang diinginkan dari campuran bahan lainnya, berdasarkan perbedaan pelarutan senyawa tersebut dalam pelarut yang berbeda. Terdapat 3 tahapan umum dalam ekstraksi. Yang pertama, pelarutan. Pada proses ini, pelarut meresap ke dalam bahan dan melarutkan zat yang diinginkan. Yang kedua, pemisahan, di mana ekstrak yang mengandung zat pelarut dipisahkan dari sisa bahan. Yang ketiga adalah pengumpulan. Zat pelarut yang telah diekstrak dikumpulkan. Ekstraksi memiliki 3 klasifikasi. Yang pertama, supercritical fluid extraction, di mana ekstraksi menggunakan fluida superkritis, misalnya CO2, sebagai pelarut. Superkritis yang dimaksud di sini adalah di mana fluida mencapai suhu dan tekanan tertentu. Yang kedua, solid liquid extraction atau ekstraksi pada cair, di mana senyawa target dalam bahan padat, misalnya daun teh, diekstrak pakai pelarut cair, misalnya air panas. Yang ketiga, liquid extraction atau ekstraksi cair-cair, di mana ekstraksi senyawa target dalam suatu cairan diekstrak pakai pelarut cair lainnya yang tidak bercampur, misalnya memisahkan minyak dan air. Ekstraksi meliputi beberapa metode. Yang pertama, maserasi. Maserasi adalah metode ekstraksi dengan cara mengambil zat aktif dari tumbuhan dengan merendamnya dalam cairan pelarut. Yang kedua, metode perkolasi. Perkolasi adalah metode ekstraksi dengan cara mengalirkan pelarut secara perlahan melalui bahan yang akan diekstrak. Yang ketiga, reflux. Reflux adalah metode pemanasan di mana uap yang dihasilkan didinginkan dan dikembalikan ke dalam cairan. Yang keempat adalah sokvetasi. Sokvetasi adalah metode ekstraksi pada cair yang menggunakan pelarut yang sama berulang kali untuk mengekstrak senyawa dari suatu bahan padat. Yang kelima, ultrasonikasi. Ultrasonikasi adalah metode ekstraksi yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk memecah sel dan melepaskan senyawa yang diinginkan dari suatu bahan. Yang keenam adalah microwave. Microwave adalah metode ekstraksi yang menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan bahan dan melepaskan senyawa yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah tekanan. Tekanan adalah metode ekstraksi yang menggunakan tekanan tinggi untuk meningkatkan efisiensi pelarut dan mempercepat proses ekstraksi. Selanjutnya, evaporasi. Evaporasi adalah proses penghilangan pelarut dari ekstrak untuk menghasilkan ekstrak kental atau kering. Alat yang digunakan adalah rotary evaporator dan evaporator vakum. Parameter kuncinya adalah suhu tidak melebihi titik didih pelarutan dan tekanan vakum optimal. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan pernyataan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.